Mungkin ada nggak sih acara-acara perkumpulan atau semacam jambore begitu Pak? Seperti pramuka ada jambore setiap berkala begitu. Oh, iya. Dulu ada. Baik, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol bareng Papi. Loh, siapa ini? Loh. Ini acara apa ini? Pak Raffi. Ngopi. Ini acara saya loh Pak Raffi. Oh, bukan ngopi. maaf. Iya. Salah, Mbak, salah. Iya. Kamu kembali ke sana ya. Oke, terima kasih. Iya, maaf lupa saya. Kalau kangen dengan acara ngopi saya ya bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bikin lagi ini. Sudah lama vakum ini. Tepuk tangan untuk Pak Raffi. Iya, terima kasih. Oh iya Pak Raffi, selamat datang di TH Podcast. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman Sobat TH, perlu diketahui ya, Pak Raffi ini dulu juga punya acara podcast namanya Ngopi. Mungkin ke bawah sampai sekarang dikira ini acaranya beliau. Iya, karena dulu tempatnya juga pernah pakai sini sekali. Iya, sekali. Oh iya Pak Raffi, kita mau bicara tentang apa ini? Nah, Pak Sob mau tanya apa? Ini. Saya oke saja. Oke. Kita kan tahu Pak Raffi ini adalah ketua atau pentolan adiwiyata sekolah kita. Iya, lebih tepatnya koordinator program. Oh, koordinator. Ya. Koordinator program sekolah adiwiyata. Ya. Sekolah Wiyata Mandiri ya Pak ya? Adiwiyata Mandiri ya kita ya? Ya, sejauh ini kita sudah sampai ke Adiwiyata Mandiri. Oh, iya. Dan menominasi ASEAN Eco School 2019. ASEAN Eco School 2019. Ya. Oke Pak, sebelum sejauh itu, Sobat TH ini mungkin banyak yang belum tahu apa itu adiwiyata. Mungkin bisa pelan-pelan dulu kita jelaskan dulu mengenai adiwiyata itu apa sih Pak? Iya. Boleh saya jelaskan lagi ya. Jadi sekolah adiwiyata itu merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kemdikbud, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, LH ya, Dinas Lingkungan Hidup, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK itu apa ya? Kementerian Lingkungan Hidup. Nah itu. Terus juga kerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Oh, ada agamanya juga, ada dalam Iya, negerinya kan juga. sekolah juga ada sekolah ini juga kan, madrasah juga yang beradiwiyata kan. Iya betul. Jadi sekolah adiwiyata itu programnya lahir dari 4 kementerian ini, kerjasama 4 kementerian. Tepatnya mungkin sekitar tahun 2006 mungkin ya di launching. Saya kurang lupa kalau salah dikoreksi. Oke, siap. Nah, tapi di Pati itu program adiwiyata masuk ke Kabupaten Pati itu 2013. 2013 masuk ke Kabupaten Pati. Iya. Mulai digarap di pemerintah Kabupaten Pati. Dan SMK Tunas Harapan Pati ini sebagai pionirnya, termasuk salah satunya. Ya, yang awal-awal ikut gitu. Nah, seiring perjalannya waktu ya kita konsisten mengikuti dan alhamdulillah di tahun yang sama 2013 itu kita sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten. Sebentar dulu. Berarti adiwiyata itu ada tingkat-tingkatnya. Oh iya. Nah, sebelum ke Mandiri itu, ke adiwiyata Mandiri itu sekolah kita adiwiyata tingkat apa dulu perjalanannya? Kalau secara hierarki itu paling rendah itu adiwiyata tingkat kabupaten. Oh, tingkat kabupaten. Ya, terus. kemudian di atasnya ada lagi tingkat provinsi, naik lagi tingkat nasional. Terus setelah nasional itu adiwiyata mandiri namanya penghargaannya. Mandiri. Ya, di atasnya yang paling puncak itu ASEAN Eco School. ASEAN, dan kita masuk nominasi itu. Iya, nominasi saja, enggak menang sih tapi. Belum. Ya untuk kalau Asia Tenggara atau Asia itu Pak? ASEAN. Oh ASEAN, berarti Asia Tenggara ya. Dulu 2019 itu di Bangkok, Thailand.
Iya. Wah, luar biasa loh. Sayangnya nggak menang aja. Oh, enggak masalah, itu kita sudah mewakili Indonesia ke tingkat internasional kan, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Iya. Oh iya. Nah, perjalanannya sendiri Pak, bagaimana bisa awalnya dari kabupaten dulu, kemudian ke provinsi sampai pada akhirnya mandiri, sampai pada akhirnya tingkat internasional itu Pak ASEAN. Ya kalau dilihat timelinenya, kita 2013 kan memulai program ini. 2013 kita memulai program, setelah kita mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kita bisa langsung masuk ke Adiwiyata Kabupaten. Jadi poinnya mencukupi. Iya. Jadi di tahun yang sama kita mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten. Setahun setelahnya di 2014 kita berhasil naik ke jenjang provinsi, Adiwiyata Provinsi. Oh iya. Setahun lagi 2015 kita juga mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Ya, selang 3 tahun, tepatnya di 2018 kita mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri. Ya, mengapa kok selangnya dari nasional ke mandiri itu kok lama 3 tahun? Karena memang dari nasional ke mandiri itu kita dituntut untuk melakukan pembinaan selama 2 tahun. Berarti untuk menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri itu kita harus membina sekolah-sekolah. Iya. Sekitar Kabupaten Pati atau boleh di luar daerah Pati? Lingkupnya kabupaten. Oh, lingkupnya kabupaten. Kalau jauh-jauh juga repot kok kita. Jadi mending yang dekat-dekat saja yang dibina itu. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi secara transport juga mudah gitu transportasinya. Gitu. Bolak-baliknya juga gampang ya. Pasti kan namanya pembimbingan kita ataupun yang dibimbing kan pasti bolak-balik. Entah kita ke sekolah yang kita bimbing atau beliau yang kita bimbing datang ke sekolah kita kan pasti begitu ya Pak ya. Iya. Lah, untuk menjadi sekolah Adiwiyata, tadi kan kita menjadi Adiwiyata Mandiri syaratnya adalah membimbing. Ya, bimbingannya itu di ranah apa Pak? Atau penilaiannya di ranah apa dulu? Tingkat kabupaten apa, provinsi apa, sampai pada nasional, sampai mandiri? Kalau secara keseluruhan itu sekolah Adiwiyata itu dinilai berdasarkan 4 kriteria. Oh, Adiwiyata 4 kriteria. Ya, ada 4 kriteria yang harus dinilai. Yang pertama adalah kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Kebijakan sekolah wawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan itu termasuk visi misi. Terus kemudian anggaran sekolah seperti itu masuk di dalamnya. Yang kedua adalah kurikulum berbasis lingkungan. Kurikulumnya berbasis lingkungan. Ya, jadi di dalam pembelajaran itu ada muatan-muatan nilai-nilai lingkungan seperti itu. Oh, iya, kalau dijabarkan ya panjang sebenarnya. Iya. Yang ketiga adalah kegiatan partisipatif dari di bidang lingkungan. Ya kita berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, baik itu kegiatan internal kita sendiri di sekolah maupun yang diadakan oleh pihak luar. Nah, dulu di kurun 2013 sampai 2019 itu sebelum pandemi itu kan kita banyak itu dapat undangan kegiatan-kegiatan tanam bersama, penghijauan, banyak sekali lah. Nah, itu kegiatan partisipatif namanya. Jadi baik yang diadakan oleh internal kita sendiri, kegiatan di sekolah maupun di luar, semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Dan itu pesertanya guru atau anak-anak atau? Ada porsinya sendiri, jadi guru berapa persen, siswa berapa persen itu ada persentasenya di sana. Kemudian poin yang terakhir adalah kriteria yang terakhir adalah sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan. Sarana dan prasarana yang mendukung ramah lingkungan. Ya. Apa itu sarana yang ramah lingkungan itu apa Pak? Contohnya Pak? Contohnya bak sampah pilah. Oh, bak sampah pilah. Ya. Bak sampah pilah, biopori. Oh iya di tempat kita di setiap sudut kelas-kelas itu pasti banyak ya. Sekolah kita ada 150 sekian biopori. 150 biopori. Iya. Dan tempat sampah pilah itu juga banyak ya. Banyak sekali. Per 2 kelas kuning, ada 1. Hijau dan biru. Merah. Oh, merah ya. Oh iya. Ada organik, plastik, kertas, B3. Dan itu harus dipisah semuanya. Harus dipilah. Dan kita punya itu. Iya. Ya selain bak sampah pilah, biopori, juga yang lain banyak, greenhouse, taman, bank sampah. Bank sampah. Iya. Ini loh Pak yang saya potong ya Pak ya, bank sampah. Ternyata itu di desa-desa itu juga banyak yang kepengen desanya itu mengelola bank sampah. Iya. Nah, tadi Pak Rofi kan menyampaikan bahwa kita membina sekolah. Iya. Nah, apakah kita juga bisa membina ke desa-desa Pak?
melihat kenyataannya banyak teman-teman di desa itu memang butuh bak sampah itu, Pak. Bisa. Istimewanya di Pati itu kan pemerintah Kabupaten Pati kan punya bank sampah induk namanya. Wah, bank sampah induk. Atau disingkat BSI. Itu BSI. di bawah Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Itu mungkin yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Ya, jadi bank sampah induk itu kemudian dia merekrut bank sampah yang ada, termasuk bank sampah sekolah, bank sampah desa, maupun ada bank sampah baru yang ingin tergabung di bank sampah induk juga bisa. Nah, kemudahannya di bank sampah induk adalah gini, kalau kita misalkan punya sampah gitu, yang namanya bank sampah kan pasti menerima setoran sampah dari nasabahnya. Betul. Nah, bank sampah, dengan adanya bank sampah induk itu kita nggak perlu bingung kita harus menyetorkan sampah kita itu kemana. Setorkan aja ke bank sampah induk, ya. nanti dibeli oleh mereka. Dan enaknya mereka yang jemput ke tempat kita, jadi kita nggak perlu nganter gitu. Itu istimewanya pemerintah Kabupaten Pati itu punya bank sampah induk. Nah, bank sampah itu letaknya di mana, Pak, kalau di Kabupaten Pati? Mereka mengolahnya di mana? Kalau gudangnya itu di daerah Kalidoro. Oh, di Kalidoro. Ya, tapi kalau kantornya sama dengan DLH, ada kantornya di dalam gitu. Nah, kalau memang desa-desa itu pengen punya bank sampah desa, boleh langsung datang aja ke DLH. Nanti ketemu dengan pihak yang mengurusi tentang bank sampah induk. Nanti akan diregistrasi. Itu ada sertifikatnya kok. Oh, ada sertifikatnya. Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BSI menyatakan bank sampah desa ini nomornya sekian gitu. Ada legal. Ada sertifikatnya dan legal itu legal, ya. Nanti legal. Iya. Ini juga menjadi jawaban bagi sampah-sampah rumah tangga ya, Pak ya. Iya. Yang ini menjadi masalah, Pak, di desa saya sendiri, Pak. Iya. Itu orang-orang itu membuangnya sembarangan. Iya. Yang penting mereka berangkat kerja, bungkus plastik langsung dibuang pinggir jalan. Wah, itu sangat mengkhawatirkan. Ya, daripada seperti itu mending desanya diusulkan itu tadi punya bank sampah, kerjasama dengan BSI tadi. Nanti akan saya usul, Pak. Ya, bagus itu. Oke, Pak, kita kembali ke adiwiyata sekolah kita. Iya. Nah, dalam menuju proses ke adiwiyata mandiri itu pengalamannya susah atau mudah, Pak? Atau prosesnya bagaimana, Pak, kita jatuh bangunnya? Pasti kan tidak mungkin langsung pasti kan mengalami sesuatu. Sesuatu itu bisa diceritakan, Pak, kepada kami. Mungkin teman-teman dari sekolah lain itu juga kepingin. Ya, yang namanya menjalankan sebuah program pasti ada susah senangnya tentu ya. Senangnya ya kita bisa beraktivitas, berkreasi di bidang yang kita geluti itu. Tapi dukanya kadang salah satunya gini, menyadarkan warga sekolah. Itu adalah faktor yang paling berat saya kira. Ya, ini. Ya, mulai dari melarang aktivitas merokok di lingkungan sekolah. Seperti itu kan butuh penyadaran. Bahkan sekedar memasang tulisan-tulisan peringatan itu kan ya nggak mempan juga kan. Memang butuh penyadaran yang ekstra gitu. Lawang dibungkus rokok saja itu merokok membunuhmu itu saja tidak membuat orang berhenti merokok. Ya. Terus kemudian menyadarkan peserta didik untuk mau membuang sampah pada tempatnya gitu. Memilah-milahnya itu Pak ya. Kadang kan sampah itu kan banyak di lingkungan kita, tapi sampah yang berceceran juga kadang juga masih ada gitu. Itu kan butuh penyadaran. Apalagi sejak pandemi ini kan anak-anak sekolahnya daring itu kan nggak ada sentuhan-sentuhan lingkungannya kan. Jadi begitu masa seperti ini sudah mulai masuk kembali ini, kita kayak mengulang lagi gitu, untuk menyampaikan kembali. Sejak awal, sedari awal lagi. Itu yang salah satu lah yang agak bukan susah tapi butuh perjuangan perjuangan. Iya. Dan memang misalkan pun tidak pandemi kan kita setiap tahun itu anak-anak kita kan berganti. Iya. Pasti kan kita juga pasti ada sistem mengulang lagi. Iya. Kalau kondisi normal sih kita sudah punya sistemnya ya. Misalkan mulai dari MOS. Dalam salah satu sesi MOS itu kan sudah ada sesi pengenalan lingkungan, cinta lingkungan gitu ada. Biasanya ngundang pembicara dari Dinas Lingkungan Hidup.
Di samping itu setelah mereka aktif sekolah kan ada kegiatan ekstrakurikuler Adiwiyata. Oh, berarti Adiwiyata itu masuk ke ekstrakurikuler SMK Tunas Harapan. Ya, kita buat ekstrakurikuler ya biar mudah saja, ada wadah untuk menyampaikan program gitu. Jadi kita biasa mengkader kelas 10 itu kita kader minimal 40 siswa gitu, yang mereka itu paling tidak mewakili jurusan masing-masing. Kalau nggak bisa perwakilan kelas kan jurusan kan ya. Nah kita didik, kita kader, kita latih selama 1 tahun. Selama pelatihan 1 tahun itu mereka juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait lingkungan ke teman-temannya di jurusan. Nah, itu salah satu wadah saja pengimbasan untuk, Pak ya. Untuk membumikan kegiatan cinta lingkungan atau Adiwiyata itu sendiri ya. Berarti memang kita sudah mempunyai sistem ya. Ada sistemnya. Jadi ya semacam kaderisasi. Ya, kita melatih anak-anak kita, memberi pengertian, memberi materi tentang Adiwiyata, kemudian nanti mereka yang bertugas untuk menyampaikan ke adik-adik kelasnya. Ya, betul sekali. Oh iya, atau pengimbasan ke adik-adik kelasnya. Ya. Susah nggak sih Pak melatih anak seperti itu? Pertanyaan yang sangat sederhana. Ya, susah nggak susah sebenarnya. Sebenarnya kembali ke dirinya masing-masing. Misalkan anak itu memang sedari awal itu dia masuk ke Adiwiyata memang atas kesadarannya sendiri, itu pasti dilatih mudah. Tapi kalau masuknya itu setengah hati, terpaksa. Ya kan ya ada juga lah yang seperti itu ya. Daftar ekstra di mana-mana nggak keterima. Daftar di Adiwiyata saja gitu yang agak gampang masuknya gitu. Nah biasanya yang kayak gitu ya agak setengah hati gitu. Nah yang setengah hati seperti itu memang butuh diyakinkan. Ya, karena tidak alamiahnya dia itu bukan kesadarannya dia gitu. Ya paling itu, tapi sejauh ini bisa lah, bisa diatur gitu. Dalam bahasa ekstrimnya mencuci otak anak yang seperti itu lebih susah. Iya. Tapi tantangan ya Pak ya. Tapi rata-rata saya herannya itu anak-anak Adiwiyata itu militan. Militan. Itu militan. Saya juga nggak tahu. Militan rata-rata. Ya faktornya apa belum pernah dilakukan evaluasi ya. Tapi rata-rata militan itu. Saya pikir militan atau tidaknya itu karena pembimbingnya Pak. Ya karena bisa jadi atau karena kakak kelasnya juga. Karena setiap pelatihan itu kan saya selalu melibatkan kakak kelas. Ada selalu yang saya ajak gitu. Walaupun tidak rutin tiap latihan ekstra, tapi paling tidak ada perwakilan gitu yang saya ajak. Jadi gitu, itu juga faktor saya kira ya. Oh iya Pak, kegiatan ekstra Adiwiyata itu kurang lebih gambarannya anak melakukan apa? Atau menanam pohon atau bersih-bersih atau apa Pak? Bisa digambarkan mungkin Pak? Ya kombinasi antara teori dan praktek. Kalau di Adiwiyata itu kayak gitu. Jadi kalau misal teori itu misalkan adalah teori bagaimana kok kita harus cinta lingkungan, kemudian mengapa kok kita harus membuang sampah itu harus benar gitu. Itu kan teorinya. Kalau prakteknya itu ya kita harus bisa mempraktekkan, misalkan kita bicara mengenai biopori, ya kita harus bisa membuat biopori, kita langsung praktek membuat lubang biopori. Kita punya program greenhouse, ya paling tidak anak-anak juga kita ajari menanam, mencangkok, membibit seperti itu. Jadi kombinasi antara teori praktek kalau pelaksanaannya. Dan kita punya belakang itu tempat khusus ya Pak ya, rumah apa Pak namanya? Greenhouse. Oh greenhouse itu ya. Greenhouse itu tempat untuk anak-anak praktek menanam itu ya. Ya. Pertanyaannya, itu tanaman-tanaman itu dari mana? Ya. Atau kita beli atau kita punya link ke Dinas Lingkungan Hidup? Ya. Ya itu dulu kan kendalanya kan saya sendiri juga punya kekurangan saya adalah saya tidak menguasai ilmu tanam menanam itu. Jadi ada greenhouse tapi pembinanya sendiri kurang begitu menguasai. Lah untungnya itu di sini juga ada ekstra pelengkap. Apa itu ekstra pelengkap? Ekstra kebun namanya. Ekstra berkebun kan ada. Berkebun. Ya, semenjak ada ekstra berkebun itu ya kita selalu bekerja sama gitu. Berkolaborasi dengan ekstra kebun. Jadi nanti bagian pembibitan itu tugasnya ekstra kebun gitu. Setelah jadi di polybag itu bagian perawatannya membesarkannya di Adiwiyata. Bagi tugasnya kayak gitu. Oh begitu. Ya, jadi kalau ada bibit-bibit itu ya rata-rata memang kita memulainya sendiri. Cuma digarap oleh ekstra yang lain gitu. Dari ekstra kebun tadi gitu. Nah untuk setelah kan pembibitan,
kemudian sudah mulai beranjak besar, itu tanamannya dikemanakan Pak? Atau disebar ke sekolahan, ke sudut-sudut, atau memang dibagikan ke masyarakat? Ya, Atau macam-macam itu tergantung jenis tanamannya. Kalau biasanya kita kan di greenhouse itu kan kadang ada tomat, ada cabai, sayur-sayuran gitu. Biasanya kita bagi-bagi saja. Ke anak-anak yang sering kita bagi ya ke anak-anak sendiri biar mereka juga merasakan ini loh hasil pekerjaanmu gitu. Saya minta untuk dibawa pulang. Pernah itu suatu ketika itu per anak itu dapat cabai 1 kilo. 1 kilo. Iya, serius. Terong gitu 1 tanggok, tahu tanggok ya? Bakul itu ya. Itu pernah ya kita bagi-bagi dulu ke anggota dulu. Biar mereka bawa pulang, biar orang tuanya juga merasakan dan tahu gitu. Ini loh anak saya belajar adiwiyata di sekolah hasilnya ini. Paling tidak gitu. Berarti yang ditanam itu ya seputar sayur mayur ya. Ya, ada sayur mayur, ada juga tanaman-tanaman keras juga. Oh, tanaman keras. Ya, kita mencangkok tanaman keras. Biasanya kalau tanaman keras itu kita lakukan penanaman di momen kemah. Dulu kan setiap tahun itu kan ada kemah pramuka itu. Jambore mungkin kemah pramuka kemah, ya? pelantikan apa gitu di pramuka. Biasanya kan adiwiyata kan diundang juga untuk berpartisipasi. Biarpun itu eventnya pramuka gitu, tapi adiwiyata diundang untuk berpartisipasi dan kita selalu ikut. Nah, di momen kemah pramuka itulah kita bawa tanaman sekian puluh atau sekian ratus kita tanam di bumi perkemahan itu seperti itu. Salah satunya kita didistribusikan dalam bentuk seperti itu ya. Oh iya. Berarti Pak, kan kita menanamkan atau memberikan pengertian kepada anak-anak untuk mencintai lingkungan kita. Iya. Nah kemudian tadi Pak Prof. I juga menyampaikan bahwa kita juga membantu atau membimbing karena kita sekolah Wiyata Mandiri, Adiwiyata Mandiri, kita tugasnya salah satunya adalah membimbing sekolah yang lain. Nah, coba Pak bisa ceritakan berapa sekolah yang dulu kita bimbing atau yang Pak Ropi bimbing itu kemudian tingkatan apa saja, SMP, SMA atau SD atau bagaimana? Ya, ketika kita mau masuk ke jenjang Adiwiyata Mandiri itu kan kita diwajibkan untuk melakukan pembimbingan. Kalau dari kabupaten sampai nasional itu kan kriterianya kan 4 tadi kan, 4 itu yang dinilai. Kalau kabupaten minimal harus dapat poin 56. Oh, ada poinnya. Ya, ada 56. poinnya. Jadi yang dinilai 4 masing-masing itu kan 20, jadi total 80. Jadi 80 itu kalau kabupaten itu 56 paling tidak, di provinsi 64. Nasional 72 seperti itu. Nah, ketika masuk ke Adiwiyata Mandiri itu syaratnya tidak hanya 4 kriteria itu, tapi ditambah, yakni pernah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional plus membina paling tidak waktu itu ya, itu 10 sekolah minimal. 10 sekolah. Iya. Minimal 10 sekolah. Iya, waktu itu ya. Sekarang kebijakannya mungkin sudah berbeda. Membina itu maksudnya membina sampai mereka mentas menjadi sekolah Adiwiyata. Ya, dari yang bukan Adiwiyata, yaitu tidak beradiwiyata sama sekali, sampai mengantarkan mereka ke jenjang Adiwiyata paling tidak jenjang kabupaten. Oh, jenjang kabupaten. Ya, karena syaratnya 10 waktu itu kita membina sampai 13. Wah, 13. Ya, jadi saya lebihi 3 gitu. Lebih mudah nggo palango nggo apa Pak jenenge Pak? Apa namanya? Untuk ya, katakanlah ada satu kalau ada satu yang gagal kan masih ada 12. Oh, begitu. 3 gagal masih ada 10, masih memenuhi gitu. Kalau kita pas 10 kan satu aja gagal, kita kan juga gagal gitu. Betul. Jadi kita lebihkan. Dan itu jenjangnya macam-macam. Tapi SD dan SMP sih waktu itu yang kita bina. SD dan SMP. Boleh diceritakan SD SMP mana atau enggak, Pak? Nah, itu menyebar itu. Mulai dari Tambak Romo itu ada SD Mangunrekso 1 dan SD Mangunrekso 2. 1. Ya, sekarang jenjangnya kedua-duanya itu jenjangnya sudah provinsi. Waktu itu provinsi ya. Waktu itu provinsi. Ya, terus SD Mojomulyo. SMP 3 Tambak Romo. SMP 3 Tambak Romo juga. Ya, di Pati ini ada SD Sidokerto. SD Sidokerto 2 dan 3 kalau tidak salah. Lupa saya. Sudah lama Pak ya. Nama sekolahnya itu yang lupa gitu saya. Ya. Nah, kemudian SD Mojomulyo ini belakang Tunas Harapan. Iya. SD Nguren City 2. Nguren City 2.
terus SMP Margoyoso 1 dan 2, SMP Gunung Wungkal 1 dan 2. Iya. Dari ujung selatan sampai ujung utara. Iya. Itu susah dulu pas melakukan pembinaan itu susah. Jadi jauh-jauh karena sekolahnya jauh-jauh. Karena yang mau diajak kerjasama kan juga nggak banyak. Jadi kita dapatnya itu ya sudah kita jalani gitu. Sebenarnya keenaknya ya kalau yang dibina sekolah tetangga-tetangganya malah enak itu. Pengennya sih kan yang deket-deket Pak, tapi kita unsur pemerataan di Kabupaten Pati ya Pak, ya mungkin begitu seperti ya. Itu. Iya. Teknis pembimbingannya kita ke sana atau mereka yang ke sini atau bagaimana Pak? Kalau dulu itu aturannya 50-50. Jadi pembinaan paling tidak dilakukan 12 kali. 12 kali itu 6 diantaranya kita yang datang ke sekolah. 6 sisanya sekolah yang kita bina itu kita datangkan ke sekolah kita. Secara teknis seperti itu. Tapi di luar 6 kali itu ya tentunya ditambah dengan koordinasi baik melalui telepon, SMS dan seterusnya. Terus ada yang insidental istilahnya, kita diundang secara tiba-tiba. Ya banyak. Intinya membina selama 2-3 tahun waktu itu ya sebenarnya melelahkan. Apalagi kita membinanya punya waktu luangnya kan sore hari ya. Jadi sore. Karena pagi kita juga punya kewajiban mengajar. Ya. Itu sebenarnya capek sekali sebenarnya loh ya. Tapi setelah mengetahui mereka mentas menjadi sekolah Adiwiyata ada mungkin. Ya ada rasa puas lah. Itu yang perlu itu. Ya ada juga yang masuk nasional juga kelihatannya. Entah sudah masuk atau nominasi kurang tahu saya. SMP 1 Margoyoso. SMP 1 Margoyoso ke nasional. Ya terakhir sih saya tahunya memang provinsi dan maju nasional. Ya itu tadi yang saya sebutkan yang sudah lompatannya tinggi. Ya. Lah dari sekolah-sekolah tadi Pak, itu selain mereka dapat ilmu itu, cara Pak Rofi untuk mengajak mereka, kan tadi disampaikan juga untuk mengajak kerjasama tidak semua sekolahan. Triknya apa Pak? Biar mereka bisa diajak kerjasama Pak. Triknya apa? Triknya tentu kita minta bantuan DLH. Karena DLH kan lebih tahu petanya ya. Sekolah-sekolah yang kira-kira welcome terhadap program Adiwiyata. Waktu itu gini, pemilihnya gini waktu itu. Saya nugasi anak-anak ekstra Adiwiyata. Kamu silahkan keliling di daerah sekitar rumahmu. Nanti begitu ada sekolah yang kelihatannya asri, hijau, lingkungannya bagus lah katakanlah gitu, catat. Nama sekolahnya dicatat. Itu saya kumpulkan dari anak-anak itu ada 100 sekian sekolah. 100 sekian sekolah. Nominasinya nominasi banyak sekali ya, 100 ya. Dengan kriteria tadi, sekolah yang kira-kira lingkungannya bagus gitu, bagus, asri, rindang dan seterusnya itu. Nah dari 100 data yang dikumpulkan oleh anak-anak itu kita bawa ke LH untuk diseleksi oleh LH. Oh berarti kerjasama dengan LH nanti yang memilih LH? Ya yang milih kan ini loh saya punya daftar sekolah yang kita calonkan, kita calonkan untuk dibina kira-kira mana yang pas dan sesuai. Nah dari 100 sekian sekolah itu dipilihkan 13 itu 13 tadi. Ya, dan, mengerucut. Ya dan dilalah ya jaraknya jauh-jauh itu tadi. Dan itu memang tidak direkayasa ya. Enggak. Memang saya mau yang selatan sampai utara begitu ya. Memang dilalah begitu ya. Kalau bisa milih ya milih yang dekat-dekat saja kalau memang bisa milih itu. Oh iya, tadi juga Pak Rofi menyampaikan sejak tadi kan Pak Rofi dengan anak-anak, Pak Rofi sebagai koordinator kan. Ada nggak sih anak buah Pak Rofi dari Bapak Ibu Guru mungkin dari sekretarisnya atau apa yang membantu Pak Rofi untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata ini? Ya sebenarnya saya kalau sendirian tentu ya tidak mampu ya. Ya tentu pastinya ada kerjasama dari Bapak Ibu Guru yang lain. Ya tentu kerjasamanya sesuai porsinya masing-masing. Contoh misalkan ya saya membutuhkan dokumen RPP yang ada muatan lingkungannya gitu. Itu kan nggak mungkin saya bikin sendiri RPP-nya semua mapel gitu. Jadi melibatkan Bapak dan Ibu Guru, minta tolong dong RPP-nya gitu. Contoh RPP-nya saya kumpulkan. Ya sederhananya seperti itu sih. Apalagi memang dokumen-dokumennya saya dengar itu banyak sekali Pak banyak sekali. Kalau dicetak katakanlah sampai berapa eksemplar begitu Pak. Kalau mengenai dokumen ini bisa dibuktikan di beberapa sekolah itu. Saya pernah mengunjungi
SMA 2 Temanggung misalnya. Ini sebelum kita Adiwiyata Mandiri ya. Kita masih Adiwiyata awal-awal. Studi banding ya. Kita studi banding itu SMA 2 Temanggung, SMA 2 Demak. Itu dokumen cetaknya karena mereka mencetak itu setinggi ini. Iya, serius. Tinggi. Iya, kalau dicetak itu sebenarnya itu. Kalau saya sih mikirnya ya masuk akal juga karena punya saya aja itu yang namanya dokumen Adiwiyata kan filenya paling apa sih kan hanya Word, Excel gitu kan. Satu file paling berapa KB? PDF juga. KB gitu. Itu sampai 15 giga. 15 giga. Iya, 15 giga. Pantesan banyak sekali. Iya, jadi kalau dicetak itu setinggi ini itu ya masuk akal gitu. Ya, kalau saya sih malas mencetaknya. Ya kita kan juga paperless juga mendukung ya, kan untuk penghijauan juga. Ya, ISO lingkungan itu kan kita makanya tidak saya cetak biar tetap jadi file saja. Kalau ada sekolah lain yang butuh ya saya share gitu yang kiranya bisa di-share. Oh ya berarti selain sekolah-sekolah yang tadi dibimbing oleh Pak Rofi, pasti banyak dong sekolah yang mau studi banding ke tempat kita. Pasti dong karena beberapa waktu yang lalu kan memang sebelum pandemi itu kelihatannya banyak sekolahan yang datang ke tempat kita ya. Iya. Ya yang mau studi banding dengan kita ya banyak yang sudah terjadi juga banyak, yang mau juga banyak gitu. Oh iya. Ya contohnya adalah dulu kita pernah menerima tamu itu dari Kabupaten Wonosobo. Itu DLH-nya yang malah studi banding ke sini. DLH-nya sekolah. Ya, DLH Wonosobo studi banding ke kita dengan membawa semua sekolah Adiwiyata di Kabupaten Wonosobo. Berarti mereka DLH tidak sendiri, tapi mereka membawa rakyat. Sekolah-sekolah yang Adiwiyata di sana diboyong semuanya ke sini. Ya, walaupun studi banding. Ya, walaupun tiap sekolah ya perwakilannya 3 gitu. Tapi waktu itu saya ingat itu 2 bis besar itu sampai saya sampai bingung itu. Mana? Ya itu pengalaman Wonosobo. Dan Wonosobo itu juga masih aktif. Jadi pengalaman ternyata ya nerima tamu banyak gitu repot. Akhirnya saya kasih solusi ke LH itu. Biasanya kan sebelum studi banding kemana itu kan LH yang ngasih rekomendasi. Nah, saya juga akhirnya ke LH ngomong gitu kalau mau studi banding kalau memang hanya ringan-ringan itu saya tinggalin nomor kontak saja. Oh begitu. Jadi bisa via telepon gitu ya enggak masalah. Saya juga menerima gitu. Daripada repot kan datang jauh-jauh itu kan. Apalagi kemarin pandemi praktis kan kita dilarang kemana-mana. Ya. Pandemi itu banyak yang studi banding tapi via telepon, via video call gitu banyak. Ya kalau datang ke sini kan juga repot kan. Ya, seperti itulah. Dan lebih baik pembimbingannya mungkin hanya 1-2 orang dulu secara privat begitu ya kalau lewat ya. Daripada datang ke sini rame-rame mungkin. Sekarang kan kita juga dimudahkan teknologi kan. Mereka mau tanya apa ya saya bisa. Kalau pas waktu saya luang kan langsung saya jawab itu. Kalau butuh dokumen apa kan saya juga sudah ada filenya, sudah upload di Google Drive gitu, tinggal share saja. Lebih mudah sekarang sih. Studi banding nggak harus datang. Oh iya. Atau nganu Pak, di teman-teman Adiwiyata seluruh Indonesia itu mungkin untuk men-sharingnya mungkin ada nggak sih acara-acara perkumpulan atau semacam jambore begitu Pak? Seperti Pramuka ada jambore setiap berkala begitu. Oh iya. Dulu ada jambore Adiwiyata Mandiri itu ada, tapi sudah lama 2013 itu. 2013. Kebetulan waktu itu kita juga jadi pesertanya, walaupun kita belum mandiri sebenarnya. Waktu itu ya. Ya kita ada undangan khusus lah, ada undangan tertentu gitu yang datang ke sekolah kita untuk mengikuti kegiatan itu. Kita pernah ikut 2013. Setelahnya kok entah ya. Belum ada. Tapi saya belum pernah. Atau Pak Rofi mau mengusulkan mungkin ke LH atau ke siapa mungkin. Iya, bagusnya sih seperti ini ya, dikumpulkan aja ada ajangnya tiap tahun gitu. Kalau boleh usul gitu. Saya pernah mengusulkan juga. Mengusulkan juga. Ya, ke LH provinsi itu. Jadi diadakan semacam jambore gitulah, jambore sekolah Adiwiyata se-Jawa Tengah gitu. Kita kumpul dalam sehari semalam gitu. Paling tidak itu akan menguatkan sih, menguatkan mental, menguatkan ikatan persaudaraan antar sekolah Adiwiyata. Gitu. Jadi Adiwiyata itu terus apa disebarluaskan itu di kelurahan ya betul seperti itu. Dan pastinya dengan kita bertemu nanti akan saling mendukung. Oh sekolahmu kurangnya apa, sekolahku ada ini, yuk kita saling bantu, kita sharing. Sayangnya belum terlaksana. Baiknya gitu. Oh iya. Harapan kita memang ada acara-acara seperti itu ya memang untuk menumbuh kembangkan tadi sekolah Adiwiyata yang lain. Barangkali ada sekolah yang belum Adiwiyata mau masuk ke Adiwiyata
dengan mengikuti Jamboree mungkin bisa belajar Ya, bareng. bisa belajar dengan teman-teman yang lain gitu. Bagus iya. sebenarnya sih. Saya yang belum direspon aja. Mungkin terkait dana, Pak. Iya, itu. Iya. Mungkin juga Iya. masuk akal. Oh iya. Kira-kira Pak, harapan Pak Rofi untuk teman-teman Sobat TH yang ada di seluruh Indonesia ini untuk selalu menggelorakan adiwiyata sekolah itu apa Pak? Atau ke LH atau ke anak-anak kita, monggo Pak, mungkin ada harapannya. Ya gimana ya, adiwiyata kan erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Di zaman sekarang ini lingkungan mana sih yang tidak rusak gitu kan? Iya. Semua terancam lingkungannya rusak. Makanya kesadaran untuk cinta lingkungan itu sangat penting, sangat penting. Nah, salah satu wadah yang bisa dilakukan, yang bisa dimanfaatkan untuk belajar mengenai cinta lingkungan itu ya adiwiyata itu. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah yang belum beradiwiyata hendaknya ikut program adiwiyata. Itu harapan saya. Oh ya. Pertanyaan terakhir Pak. Setelah pandemi ini strategi apa? Strategi dari Pak Rofi untuk kan kemarin sempat ya karena kita pandemi kan memang pasif ya, tidak aktif lagi. Ini strategi untuk memperkenalkan untuk anak-anak yang baru masuk ini apa Pak? Mungkin bisa ditiru sekolah-sekolah yang lain. Ya, ini masih proses ya. Jadi saya kumpulkan anak-anak yang sekarang kelas 12 yang dulu ikut adiwiyata. Kalau adik-adik kelasnya ini kan belum ada yang beradiwiyata karena pandemi itu tadi kelas 11, kelas 10. Ini saya sedang koordinasi dengan kelas 12 minta bantuan mereka untuk menghidupkan kembali adiwiyata. Jadi mencari, merekrut kader-kader baru dari kelas 10, dari kelas 11 gitu. Tapi harapan saya sih ekstranya bisa aktif kembali gitu. Jadi biar lebih mudah gitu harapannya gitu. Tapi sekarang kan kegiatan ekstrakurikuler kan juga harus terbatas juga. Oh iya, hanya ekstra tertentu yang disediakan, yang diadakan karena akan ada lomba begitu. Ya, jadi yang penting kita sudah ada niatan untuk menghidupkan kembali. Oh iya. Walaupun ya mungkin belum mulus lah. Oh iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rofi atas kedatangannya di TH Podcast, luar biasa perbincangan kita. Ya. Mungkin masih banyak Pak yang ingin saya tanyakan, tapi nantilah karena terbatasnya waktu kita. Oke ya. Halo Sobat TH, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami berbincangkan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Saya Ahmad Sobiron dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube SMK Tunas Harapan Pati.